Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita jumpa di pertemuan kedua ya, matematika wajib kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang masih dimensi 3, yaitu jarak titik, garis, dan bidang. Jadi ada jarak titik, titik ke garis, garis ke bidang, titik ke bidang, dan seterusnya. Sebuah definisi, jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis dari sebuah titik ke titik lain. Nah, misalnya dari titik A ke titik B. Garis misalnya ini ada garis, ada titik A, ini ke titik B. Itu merupakan jarak dari titik A ke titik B. Selanjutnya, jarak titik terhadap garis adalah garis tegak lurus dari titik ke garis tersebut. Titik A ke garis di titik B. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Yang tegak lurus ya, dari titik A ke titik B. Tegak lurus siku-siku 90 derajat. Jadi itu adalah jarak titik terhadap garis. Nah, garis tegak lurus dari titik tersebut ke garis. Nah, kemudian ini adalah titik A ke garisnya anggaplah adalah titik B yang tegak lurus. Maka itu merupakan jarak titik A ke garis di titik B ya. Selanjutnya, jarak titik terhadap bidang adalah garis tegak lurus dari titik ke bidang tersebut. Nah, misalnya ini bidangnya, ada garis-garis. Nah, sekarang ada garis dari titik A ke titik B. Nah, ini merupakan jarak antara titik A ke bidang. Ini ya, bidang. Nah, di titik B itu merupakan jarak. Karena dia tegak lurus dari titik ke bidang. Selanjutnya, jarak antara garis sejajar adalah garis tegak lurus dari garis yang satu ke garis yang lainnya. Jadi kalau sejajar dari garis satu ke garis yang lainnya itu merupakan jarak. Ya. Ini gambarnya saya tidak tampilkan. Silakan diinterpretasi sendiri. Kemudian jarak garis terhadap bidang adalah ruas garis tegak lurus dari garis ke bidang tersebut. Nah, sama ini juga tidak ada, interpretasikan nanti ya. Kemudian jarak bidang terhadap bidang adalah garis tegak lurus dari suatu bidang ke bidang lain. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama, ini adalah bidang, kemudian ya katakanlah bidang A. Kemudian ada garis pada bidang yang terletak pada bidang. Kemudian ada juga garis-garis, ya, garis-garis lain. Nah, ini di titik P. Dari berapa garis ini? 1, 2, 3, 4, 5 garis ya. Manakah di antara ini nanti yang merupakan jarak? Apakah garis G1, G2, G3, G4, G5, atau G6? Pertanyaannya, manakah yang disebut dengan jarak antar P ke bidang A? Sesuai dengan definisi tadi bahwa setiap jarak itu adalah garis lurus, ya, garis tegak lurus dari titik P ke titik bidang A. Kira-kira yang mana? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah G4 ya. Jawabannya adalah G4 ini, G4. Karena G4 yang ada tanda siku-siku dari titik tersebut ke bidang, ya. Ada terhadap titik ke bidang yang ada garis tanda panah tadi, ya. Yang kedua, diketahui kubus ABCD dan EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Tentukanlah jarak titik F ke garis AC. Nah, kita lihat kira-kira modelnya bagaimana. Kubus ABCD EFGH. Karena kubus, maka AB sama dengan BC, sama dengan DC, sama dengan AD. Sama dengan AE, sama dengan BF, sama dengan CG. Sama dengan EF, sama dengan FG, sama dengan GH, sama dengan EH. Semua panjangnya adalah 4 cm. Jadi yang AC dan DB beda.
hanya pada rusuk-rusuknya saja. Selanjutnya ada titik O. Nah, yang sekarang dicari adalah jarak titik F ke garis AC. Ya. Dari titik F ke garis AC. Titik F ke garis AC. Jangan bilang ini kan tidak tegak lurus Pak. Ya, jaraknya dari F ke O kan garis. Titik O ke titik F. Ya. Yang tegak lurus. Nah, di situ tegak lurus dia ya. Tegak lurus terhadap garis AC. Tegak lurus. Maka jawabannya adalah masih ingat dalil Pythagoras yang sudah kita pelajari di kelas 11, bahkan mungkin kelas 1 ya, kelas 10 yang sering saya terangkan. Nah, AC itu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Masih ingat kan? Sisi miring pangkat 2 sama dengan sisi tegak pangkat 2 ditambah sisi alas pangkat 2. Jadi AC kuadrat, kalau kita lihat AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat ya. Empat pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 2 kali 4 pangkat 2. Maka AC sama dengan akar dari 2 kali 4 2 atau sama dengan 4 akar 2 cm. Jadi panjang AC adalah 4,2 cm. AO sama dengan 1/2 dari AC karena pas di tengah-tengah ya. Jadi AO sama dengan 1/2 C sama dengan 1/2 dikali 4 akar 2 atau sama dengan 2 akar 2 cm. Jadi AC AO itu adalah 1/2 dari 4 akar 2 cm. 2 akar 2 cm. AO, OB dan AO sama. Kenapa? Karena dia merupakan bujur sangkar di bagian bawah yang diagonalnya pas di situ di tengah. Maka secara tidak langsung AO dan OB itu sama panjang ya. Dia sama kaki sama sisi ya, sisinya sama kaki ya. Kakinya sama, sisinya beda. Karena bentuknya bujur sangkar, panjang diagonalnya sama pertemuan diagonal. Tepat berada di tengah artinya sama panjang antara titik pertemuan titik sudut. Dari titik OA ke O ke B sama panjang. Jadi rumus Pythagoras berlaku OF pangkat 2 sama dengan OB pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi OB pangkat 2 OB ini ya, OB pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Atau sama dengan OB pangkat 2, 2 akar 2 pangkat 2 ditambah B pangkat 2, 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 2 ditambah 4 kali 4 atau dengan 2 tambah 4 kali 4 atau 6 kali 4. Maka OF sama dengan akar 6 kali 4 atau sama dengan 2 akar 6 cm. Saya dapat 2, 4 ini akar 4 kan 2. 2 akar 6 ya tetap akar 6 cm. Jadi sudah mengerti ya, saya ulangi dulu kembali sekali lagi. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Pertanyaannya tentukanlah jarak titik F ke garis AC ya. Sudah jelas tadi OF ya, yang ditentukan OF garis AC. Jawabannya, ingat Pythagoras tadi sisi miring pangkat 2 ditambah sisi tegak pangkat 2 ditambah sisi alas pangkat 2. AC adalah sisi miring, AB adalah sisi alas, BC adalah sisi tegak. Misalnya ya. Maka di sini kita langsung saja AB kan sudah tahu 4, BC juga 4 sama dengan 2 kali 4 pangkat 2. Maka AC sama dengan akar 2 kali 4 pangkat 2 atau sama dengan 4 akar 2 cm. AO itu adalah 1/2 dari AC pas di tengah ya, perpotongan di situ. Atau AO itu panjangnya 1/2 AC, 1/2 kali 4 akar 2 atau sama dengan 2 akar 2 cm.
OB sama dengan AO. OB sama dengan AO karena bentuknya bujur sangkar, panjang diagonalnya sama. Pertemuan di diagonal tepat berada di tengah, artinya sama panjang antara titik pertemuan dengan titik-titik sudutnya. OF, jadi kembali OF sebagai miring pangkat 2 sama dengan OB pangkat 2 ditambah BF pangkat 2 sama dengan 2 akar 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 2 akar 2 pangkat 2 itu adalah 4 kali 2. 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4. Karena ada unsur sama 4, maka yang tidak sama bisa dijumlah seperti ini ya. 2 ditambah 4 kali 4. Atau sama dengan 6 kali 4. Maka OF sama dengan akar 6 kali 4 atau sama dengan 2 akar 6 cm. Oke, sudah ada bayangan ya. Bisa dipelajari kembali. Jika video ini bisa di-download, bisa kita ikuti kembali berulang-ulang supaya bisa dipahami. Jadi panjang OF adalah 2 akar 6 cm.